Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Broadcast Media Live. Sekarang saya bersama Pak Noval. Bagus. Apa kabar Pak Noval? Alhamdulillah baik. Baik. Sekarang kita akan membahas anime One Piece. Dan Bapak suka anime One Piece juga ya? Oke, untuk anime One Piece ya saya suka karena kebetulan anime One Piece itu yang menemani saya di keseharian saya ketika ada series baru di anime, maka saya tonton dan terus update. Emang itu anime yang benar-benar seru. Dan benar-benar seru dan benar-benar menarik untuk ditonton karena selain anime ini ya banyak teka-teki serta episode-episode yang banyak apa di series terakhir yang akan datang. Ya, plot-twistnya juga banyak banget di situ. Betul. Orang bakal penasaran banget untuk menonton animenya. Nah betul plot twistnya banyak sekali. Apalagi sekarang sedang viral-viralnya ya dihubungkan oleh kehidupan realita di negeri ini. Dan sekarang saya akan nanya ke Bapak tentang pendapat ini misteri mata kiri Zoro. Pas saya skip kan mata kiri Zoro kan tetap tertutup tuh tanpa benar-benar dijelaskan oleh Oda. Ada dua kubu besar dengan Oda katanya antara kekuatan sembunyi dan cindera permanen. Bapak itu kayak gimana? Oke ya, dengan konspirasi yang ada karena Oda tidak menjelaskan setelah time skip. Dalam dua kubu ini ada yang mengatakan bahwa kekuatan tersembunyi itu di mana Zoro memiliki the power of Asura. Dikatakan kan maka matanya tertutup satu. Ada juga yang mengatakan bahwa netizen Mugiwara bahwa mata itu benar murni cedera dikarenakan berlatih keras dengan Mihawk. Tetapi ya yang menarik bukan karena apanya, tapi saya menarik itu lebih kepada kekuatan Asura atau Housou Haki-nya. Ya, makanya tertutup seperti itu. Iya, dia juga memiliki 3 pedang ya, Pak? Ya, 3 pedang yang terbaru waktu di arc Onigashima. Iya. Di Wano Kuni dia diberikan hadiah pedang Enma ya atau Enma Sword yang dipakai oleh Oden. Iya. Itu luar biasa ya. Iya. Sekarang pertanyaan kedua ya, Pak. Iya. Imu sebagai musuh akhir. Baik. Kan tradisionalnya banyak orang berpikir Blackbird akan menjadi final lain karena sifatnya sebagai cermin gelap. Iya. Tapi teori baru melihat Imu penguasa bayangan dunia sebagai ancaman yang jauh lebih besar. Menurut Bapak itu gimana? Menurut saya lebih menarik ya karena setelah arc Onigashima di mana Kaido dan Big Mom itu telah dikalahkan. Iya. Ada plot twist langsung Imu sama. Nah, iya. Awalnya memang para penonton penikmat anime One Piece mengira bahwa musuh terakhir itu adalah Kurohige, ya kan? Atau Peach ya. Karena digambarkan bahwa lawan God of Nika itu pasti cahaya lawan kegelapan. Betul sekali. Tetapi Oda dengan kelihayannya mengalihkan isu, memunculkan ilmu sama dan menurut saya pasti lawan terakhir itu ilmu sama. Iya. Itu salah satu plot twist ya guys ya, di plot twist. anime One Piece. Dan pertanyaan ketiga, Seng dan ibunya. Ibu Seng, warna rambut merahnya kemungkinan warisan dari sang ibu yang bisa saja berasal dari klan T atau wilayah distro seperti Elbaf. Jika ibunya terkait langsung dengan sejarah atau kekosongan, Seng mungkin menyimpan rasa penting yang membuatnya sangat berhati-hati bergerak di dunia. Bapak itu gimana? Menurut saya menurut Seng ya. Jadi waktu di chapter 1083 yang mirip Seng itu menghadap Gorosei. Dan itu kan muncul ya plot twist bahwa itu Sengs atau bukan. Ternyata Sengs ini keturunan dari Dragon Celestial, ya kan? Atau yang disebut kita Holy Knight, ya kan? Figarland. Nah, dan plot twistnya lagi bahwa Sengs ini ternyata punya kembaran. Nah, ya dikarenakan ada ciri-ciri bahwa Sengs itu kan ada luka ya, luka cakar ya dari Kurohige.
tetapi yang ini tidak punya luka, itu plot twistnya. Tetapi ya kita tunggu kelihayan Oda selanjutnya ini. Ya misterius, masih misterius, belum bisa terjawab seperti itu. Keempat ya Pak, konflik nilai Nika versus Imu. Ini adalah teori yang memandang final saga bukan sekadar soal siapa yang menang, tapi tentang benturan filosofi. Kayak gimana tuh Pak? Jadi saya menganggap filosofi ini ya di mana kebebasan kehidupan melawan pada sistem yang menjerat ya. Jadi Imu Sama ini kan di mana memimpin world government di bawah langsung dikomandoi oleh 4 Gorosei, di mana para bajak laut ingin mengatakan bahwa langsung filosofis ya, kehidupan itu harus bebas dan betul sekali, terarah, tidak terjerat dari perbudakan, pemberontakan apapun itu. Dan menurut saya ini adalah nilai yang bisa diambil dari anime One Piece di kehidupan kita, bahwa sistem yang menjerat kita ya kita harus merdeka dalam kehidupan yang bebas dan digambarkan melalui bendera bajak laut. BTW Bapak nonton One Piece sudah episode berapa nih? Terakhir saya nonton di 1199. Kebetulan baru minggu malam update ya. Iya. Seminggu sekali ya. Seminggu sekali update di station atau di Samehadaku nontonnya. Bapak juga baca manganya nggak? Nah kebetulan kalau manga saya belum tertarik. Saya lebih tertarik anime karena kalau sudah kita lihat manga, saya sudah berarti di arc Elbaf. Iya. Ya. Karena dia lebih cepat seminggu. Iya seminggu. Iya. Betul. Tentang ini Pak, kontroversi bendera One Piece di Indonesia, simbol protes atau ancaman. Bapak di mana? Oke. Menurut saya itu bukan simbol ancaman ya. Iya. Di mana kita melihat di daerah-daerah Indonesia hari ini mengibarkan Jolly Roger. Ya, menurut saya kita jangan melihat bendera ini lebih tinggi atau lebih pendek dibandingkan merah putih, tetapi melihat nilai apa yang dikibarkan, bahwa ini adalah protes masyarakat atau warga Indonesia terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang tidak memihak masyarakat. Karena di One Piece itu bajak laut malah melambangkan kebebasan serta kemerdekaan, sedangkan world government malah melambangkan perbudakan dan lain-lain, kebijakan yang tidak setimpal pada masyarakat, bahkan merugikan dan terjadi pembantaian. Maka ditariklah bendera Jolly Roger untuk mengatakan bahwa keadilan harus ditegakkan. Seperti itu ya berarti. Dan untuk para jajaran kabinet, mohon kebijaksanaannya bahwa Jolly Roger ini bukan sebuah ancaman, bahwa justru pernah mengatakan anggap saja itu adalah umbul-umbul. Ya, gitu aja kok repot. Apakah masih ada tipe mythical Zoan atau Awakening yang belum kita ketahui? Yang belum kita ketahui itu sebenarnya ya di One Piece itu sangat banyak mungkin ya, termasuk yang buah iblis Nagi Nomi yang punya Don Quixote, Rocinante. Iya. Yang kebetulan dia kan kakaknya Doflamingo ya. Nah, itu disebutkan bahwa kan Nagi Nomi ini kan tipe para Mesia ya, dan itu yang melakukan bisa kedap suara, ya kan? Iya betul ya. Ya. Tapi silence ya, mode silence, dan itu belum terlihat awakeningnya, ya kan? Karena Rocinante diceritakan menyelamatkan Trafalgar di laut lalu meninggal, ya itulah. Jadi nggak ada kelanjutan kejelasan dari Nagi Nomi ini. Ya, pertanyaan ke 6 ya. Nasib Vivi, apakah Vivi akan menjadi pion Imu atau justru memicu revolusi besar? Oke. Terakhir kan di ketika rapat government war, ya, Vivi kan dinyatakan hilang ya, dan ayahnya itu King Cobra meninggal ditusuk sama Imu Sama, dan ternyata dia diselamatkan oleh wartawan yang burung itu ya, yang selalu menyebar berita. Dan menurut saya plot twist ya, bahwa saya mempercayai bahwa Vivi ini akan bergabung kepada pasukan revolusi bersama ayahnya
Luffy monkey di Dragon kan, dan dia akan melawan Imusama pasti itu karena dia dari klan D. Apakah semua kayak Pluton, Poseidon, Uranus akan digunakan atau hanya satu yang memegang peran penting? Untuk Uranus, Poseidon, dan satu lagi Pluton itu pasti akan dalam dua hal ini ya, pasti ada peran penting di ketiga senjata tersebut, dikarenakan di episode terakhir ya 1139 itu sudah dilihat di openingnya bahwa akan terjadi perang besar ya kan di Arc Edge, dan selanjutnya pasti Elbaf ya kan. Dan di situ pasti kita melihat di Edge itu ada robot 800 tahun itu kan yang bersama Joy Boy. Pasti Poseidon dan tiga senjata yang lainnya itu akan jadi peran penting di akhir cerita One Piece pasti. Pertanyaan terakhir Pak, Ya. menurut Bapak apa ya, Gear 5 Luffy itu kayak gimana? Bagus atau tidak? Menurut saya ya, yang mengatakan ada yang mengatakan bagus dan ada yang mengatakan kok gitu doang. Tapi saya mengatakan bahwa God of Nika ini adalah awakening yang luar biasa karena dia mencerminkan bahwa pasukan kebebasan di mana bertarung dengan ceria dan membuat tertawa, tetapi tidak menghilangkan awakening yang memang menggambarkan overpower ya. Karena kan kita lihatlah di Arc Edge dengan gear 5-nya Luffy, Kizaru itu digampar lalu ya udah tergeletak, sekelas Admiral aja ya digamparnya mati lalu kan terkapar. Dan itu mencontoh bahwa God of Nika ini awakening dari gear 5 yaitu luar biasa. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa subscribe channel Broadcast MLM, di like dan share, dan terima kasih guys, sampai jumpa kembali.